memperingati 3 momen penting sekaligus, yakni HUT Badan POM ke-25, HUT Korpri ke-54, dan HUT Dharma Wadita Persatuan ke-26. Balai POM Kupang menggelar program sejuta vaksin HPV dengan harga spesial di Rumah Sakit Eskalerik. Program ini langsung diserbu ratusan perempuan di Kota Kupang yang rela mengantri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Antrean perempuan memadati Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik Kota Kupang pada Selasa pagi. Mereka datang untuk mengikuti program sejuta vaksin HPV yang digelar khusus untuk memeriahkan ulang tahun BPOM Korpri dan Dharma Wadita Persatuan atau DWP. Momen spesial ini menjadi magnet bagi warga dan ASN karena harga vaksin turun drastis. Jika biasanya lebih dari Rp1.000.000, khusus di acara ini peserta cukup membayar Rp290.000 saja. Warga memiliki minat yang tinggi karena jumlah yang mendaftar jauh melebihi perkiraan dari pusat. Kuota yang diberikan pusat 100, tetapi ternyata yang mendaftar 370. Jadi kita sangat bersyukur atas kepedulian masyarakat untuk kesehatan diri sendiri, khususnya kaitannya dengan kanker serviks. Kegiatan kolaborasi ini juga disambut baik oleh pemerintah Kota Kupang. Sekretaris Daerah Kota Kupang menilai sinergi antara BPOM, Korpri, dan DWP ini sangat konkret dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di Nusa Tenggara Timur agar bebas dari kanker. Pemerintah kota dan Kepala Balai POM serta jajaran, terima kasih banyak untuk kepedulian dan kolaborasi dalam membangun. Kalau vaksin ini juga bukan saja mencegah kita dari kanker serviks, tapi juga lewat vaksin ini kita dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan. Bagi para peserta, vaksin ini adalah cara terbaik untuk menjaga diri. Selain harganya yang terjangkau, mereka ingin tubuh tetap sehat agar terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker. Mengikuti vaksin kanker serviks ini untuk kita menjaga kesehatan di jangka panjang sih Kak, terhindar dari penyakit kanker. Perempuan yang ada di Kota Kupang boleh diikut vaksinnya biar menjaga kita dari penyakit kanker, karena kan yang kita ketahui sekarang kan lagi banyak penyakit ya seperti AIDS dan lain-lain. Menjaga kita sih sebagai perempuan. Kegiatan vaksin dalam rangka hari ulang tahun 3 instansi ini masih akan berlangsung sampai tanggal 5 Februari mendatang. Bagi warga yang sudah disuntik hari ini, jangan lupa untuk kembali lagi 2 bulan mendatang guna mendapatkan suntikan dosis kedua. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Gedung SMP Kristen Palmat Jetkana di Watu Lembaran, Kabupaten Sumba Barat Daya diresmikan pada 30 Januari 2026 sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah terpencil melalui program kolaborasi pemerintah daerah dan Bali Life Foundation. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gedung SMP Kristen Palmat Jetkana telah direnovasi oleh Bali Life Foundation dan diresmikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya Bapak Dominikus Alpawan Rangka KKSP. Didampingi oleh Direktur Bali Life Foundation Peter Hari Panjaitan SE, serta Ketua Yayasan Palmat Lita Mulia Maju Pendeta Alex Malodapa STH. Kegiatan ini merupakan bagian dari visi Bali Life Foundation dalam mendidik lebih dari 10.000 anak kurang beruntung dalam 10 tahun sebagai komitmen memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah ini diharapkan tercipta ruang belajar yang layak dan inspiratif bagi anak-anak di daerah terpencil, serta menjadi awal lahirnya generasi dengan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Dari Bali, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Polda Nusa Tenggara Timur resmi memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO).
Meski diawali dengan syukuran sederhana, tugas berat sudah menanti di depan mata. Direktur baru yang dilantik langsung dihadapkan pada kasus viral bunuh diri anak sekolah dasar di Kabupaten Kada yang menjadi tamparan keras bagi perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Potongan tumpeng pertama dari Kapolda NTT ini menandai babak baru penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur. Hari ini Polda NTT resmi mengoperasikan Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Dipimpin langsung oleh Kombes Pol Dr. Nova Irone Surento, Direktorat ini naik kelas dari yang sebelumnya hanya berstatus subdit. Namun tidak ada waktu untuk berselebrasi lama. Tugas berat sudah menanti di depan mata. Publik NTT baru saja dikejutkan oleh tragedi kemanusiaan di Kabupaten Ngada, di mana seorang siswa SD berusia 11 tahun nekat mengakhiri hidupnya. Kasus yang viral karena latar belakang ekonomi ini menjadi ucapan selamat datang yang pahit bagi direktorat baru ini. PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang di Provinsi NTT ini cukup tinggi. Ya, untuk itu di hari awal-awal ini khususnya PPA Bu Nova sudah disambut dengan kasus yang langsung viral, ya, yang kejadian di Ngada, di mana anak SD 11 tahun dia gantung diri, bunuh diri dia karena dia meminta dibelikan alat tulis oleh ibunya, namun memang kondisi perekonomian keluarganya tidak memungkinkan. Akhirnya anak sekecil itu hanya gara-gara hal sepele bisa bunuh diri. Kapolda menegaskan tingginya angka kekerasan dan perdagangan orang di Provinsi Kepulauan ini membutuhkan penanganan ekstra. Dengan adanya gedung dan struktur baru, masyarakat kini menanti aksi nyata Polda NTT untuk memastikan tak ada lagi anak-anak di Flobamora yang harus menanggung beban hidup hingga memilih jalan pintas. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Jika biasanya anggota SAR identik dengan penyelamatan korban di medan bencana, kali ini mereka menyelamatkan nyawa dengan cara berbeda. Dalam rangka hari ulang tahun ke-54 Badan SAR Nasional Kupang menggelar aksi donor darah yang melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat. Target yang dikumpulkan pun melebihi ekspektasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tidak ada ketegangan atau sirene darurat di kantor pencarian dan pertolongan atau SAR Kupang pada Senin pagi. Yang ada justru antrean panjang dari berbagai elemen mulai dari TNI Polri, organisasi masyarakat, instansi pemerintah hingga masyarakat umum yang membaur bersama personil SAR. Mereka berkumpul untuk satu misi kemanusiaan, yakni menyumbangkan darah dalam rangka hari ulang tahun ke-54 Basarnas. Jika biasanya para personil ini bertaruh nyawa menolong korban di lapangan, kali ini mereka menyelamatkan sesama lewat setetes darah. PMI, setetes darah Anda dapat menyelamatkan jiwa sesama kita. Nah, itu merupakan motivasi bagaimana kita bisa menolong sesama kita melalui sumbangan darah kita. Nah, itu juga berhubungan dengan tim atau Basarnas sendiri, karena tugas Basarnas adalah tugas sosial. Bagaimana kita bisa menolong sesama kita tidak melihat dari suku, agama, dan ras. Salah satu pendonor dari PT Angkasa Pura Support, Stephen Ledo, mengaku rutinitas donor darah bukan sekadar seremonial, melainkan kebiasaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Harapannya bisa berguna untuk orang yang membutuhkan, karena memang saya sudah biasa rutin donor dari 2011. Jadi itu sudah sewajarnya kita membantu sesama yang membutuhkan. Dalam hal ini kita kasih darah. Seluruh kantong darah yang terkumpul langsung disalurkan kepada Palang Merah Indonesia untuk kemudian diberikan kepada pasien rumah sakit atau masyarakat di Kota Kupang yang membutuhkan stok darah segera. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. NPC NTT sulit melakukan regenerasi atlet difabel di daerah akibat masih rendahnya kepercayaan diri penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.